kawan bisnismu semisal, atau sahabat-sahabat yang selalu berkumpul denganmu tiap hari, yang terkadang diakui atau tidak kita mendapatkan pertolongan lewat mereka. Ketika Allah sadarkan diri kita bahwa itu tidak begitu berarti, sebab bisa menyebabkan karena merasa punya kawan polisi, punya kawan pejabat, punya kawan orang kaya, membuat kita sombong. Allah sadarkan kita sehingga kita lebih fokus menghadap Allah dengan kesadaran maksimal bahwa kita hamba yang hina, yang tidak punya apa-apa. Inilah khairu awqatika, waktu yang terbaik dalam hidupmu. Nah, dan ini Bapak Ibu, ya kita perlu proses untuk terus membersihkan hati kita dari bergantung dan bersandar kepada selain Allah. Karena biasanya orang itu kalau hatinya masih dipenuhi bergantung, bersandar pada selain Allah, akhirnya untuk sadar diri bahwa dia itu adalah hamba yang zillah, yang hina, yang gak layak merasa memiliki apapun, itu sulit. Itu sehingga sewaktu-waktu kita perlu dalam kesunyian kita banyak tafakur, banyak berangan-angan. Ternyata kok selama ini hati kita masih banyak bergantung, bersandar pada selain Allah. Waruwiyah diceritakan, Asy-Syaikh Atha As-Sulami, seorang ulama yang juga masyhur, termasuk walinya Allah dengan berbagai macam karomahnya. Namanya Syekh Atha As-Sulami. Itu pernah mengalami pengalaman rohani spiritual 7 hari 7 malam, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apapun, tapi tetap sehat, tetap seger, dan hatinya ini selalu bahagia sebab merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini melalui proses yang panjang, ya, tidak kok tiba-tiba orang itu hatinya selalu bergembira sebab merasa Allah membersamainya. Itu melalui proses latihan dzikir yang sungguh-sungguh, ibadah yang ketat. Nah, ini beliau pernah mengalami hal seperti itu. Hatinya benar-benar terus berbahagia, bergembira sebab merasa Allah selalu membersamainya, sampai lupa makan, lupa minum selama 7 hari 7 malam. Sehingga dalam munajatnya ketika beliau mengalami ini, beliau bermunajat, ya ilahi, duhai Tuhanku, 7 hari 7 malam aku mampu tidak makan, tidak minum, dan andai engkau tambahkan umurku 3 hari lagi, sungguh akan aku gunakan untuk sholat sunnah 1000 rakaat. Sebab sudah mengalami nikmat yang luar biasa. Dan sekali lagi, orang yang sudah berada di makom ini, makom tajrid namanya, makom yang hukum kausatif sebab akibat ini nggak berlaku. Hukum kalau lapar makan, kalau capek tidur, kalau haus minum, udah nggak berlaku. Yang ada hanya nikmat. Nikmat merasa selalu dibersamai oleh Allah
yang memang dalam proses riyadhahnya, suluknya menuju Allah itu melalui riyadhah yang sangat ketat sampai Allah kasih anugerah, hatinya selalu bahagia, selalu senang, selalu merasa dibersamai Allah. Nah, kita kalau pengen ya sesekali harus maksa diri untuk banyak ibadah, sesekali maksa diri untuk sholat sampai pada titik kita benar-benar gak kuat sholat, capek. Nah, kita kan nggak pernah melakukan itu semua, nggak pernah berpayah-payah melakukan ibadah, tapi kita pengennya langsung mendapatkan anugerah, bisa mukasyafah, bisa hati ini senang gembira merasa dibersamai Allah sampai apa? Lupa makan, lupa minum. Ini hanya 7 hari merasakan itu. Para wali ada yang sampai bertahun-tahun ya. Kanjeng Syekh, kita ulangi ceritanya, ketika beliau benar-benar bismillah ingin wusul kepada Allah, riyadhahnya luar biasa, berpayah-payah untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat, itu luar biasa. Sampai diceritakan dalam manaqibnya, demi wusul kepada Allah, demi benar-benar bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan, merasa selalu berdua dan dibersamai Allah, beliau dalam manaqibnya diceritakan di antara riyadhahnya, ninggalkan keluarganya di tengah hutan belantaranya kota Irak. Tapi kalau menurut Gus Muafiq, Irak nggak ada hutan karena di sana ini ya padang pasir. Tapi kalau dalam manaqibnya ditulis di tengah hutan belantaranya kota Irak, 25 tahun nggak mau jumpa manusia dan juga nggak ada manusia yang menjumpainya, fokus berpayah-payah, berletih-letih, maksa dirinya untuk terus beribadah kepada Allah. Dan dalam waktu 25 tahun ini beliau dijumpai oleh Nabi Khadir alaihissalam. Ketika jumpa, lalu Kanjeng Syekh minta izin untuk berguru. Nabi Khidir yang memang terkenal Bahrul Ulum ya, lautnya ilmu. Nabi Musa saja dalam surah Al-Kahfi diperintahkan oleh Allah untuk berguru padanya, dan sekarang masih hidup Bapak Ibu. Jadi termasuk manusia yang ditangguhkan kematiannya itu Nabi Khidir. Yang di bumi Nabi Khidir, Nabi Ilyas, yang di langit Nabi Isa, Nabi Idris. Orang yang ditakdirkan Allah jumpa dengan Nabi Khidir, biasanya Allah kasih ilmu laduni. Gak pernah belajar tapi ilmunya tabahur. Kanjeng Syekh mengutarakan keinginannya untuk berguru kepada Nabi Khidir. Sang guru tidak banyak omong, hanya berkata kepada calon muridnya yang akhirnya menjadi wali, bahkan Sultanul Aliyah, pemimpinnya para wali. Nabi Khidir berkata, uq'ud hahuna. Ada batu besar, lalu Kanjeng Syekh diperintahkan, Abdul Qadir, kamu kalau mau belajar sama aku duduk di sini. Duduk di batu besar ini, jangan pernah ninggalkan tempat sebelum aku perintahkan. Duduk. Ngapain duduk? Zikir kepada Allah. Terus hatinya digunakan untuk berzikir kepada Allah sampai akhirnya masuk di alam lain,
saking sudah merasakan nikmat dan lezatnya berzikir kepada Allah, lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, lupa minum. Setahun sekali Nabi Khidir datang, dilihat masih hidup, tinggal lagi. Setahun sekali sampai 3 tahun, selesai akhirnya disadarkan oleh Nabi Khidir dan selesai masa riyadhahnya. Allah kasih anugerah yang luar biasa. Jadi kalau di Nusantara kurang lebih tahun 1800-an Masehi, zaman di mana para wali menyebarkan Islam, ada cerita siapa? Kanjeng Sunan Kalijogo disuruh nunggu tongkat gurunya di pinggir sungai selama 3 tahun. Itu jauh sebelumnya sudah ada kisah yang kurang lebih serupa. Artinya kisah orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah dan Allah anugerahkan mukasyafah. Itu bagian daripada mukasyafah. Allah anugerahkan sesuatu yang nggak masuk akal. Kok mampu 3 tahun tanpa makan, tanpa minum, duduk di atas batu? Kok mampu 3 tahun Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo tanpa makan, tanpa minum, nunggu tongkat gurunya di pinggir sungai? Ya, ini memang nggak masuk akal. Tapi perjalanan orang-orang yang menuju Allah, Allah berikan anugerah sampai di makom di mana mereka mampu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, ya, yang itu sudah pernah kita bahas, ya. Jadi mukasyafah itu bisa jarak yang jauh lipat bumi namanya. Mukasyafah bisa berupa waktu yang pendek jadi lama dan seterusnya. Wa fi riwayatin ukhra, ada juga pengalaman seorang ulama yang lain, Asy-Syaikh Fathul Musili. Jadi pengalaman rohani para ulama yang memang terus berpayah-payah, hatinya selalu disambungkan oleh Allah, zikir, sholat yang banyak, baca Quran sampai mulutnya berdarah. Itu mereka akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Syekh Fathul Musolli itu pernah satu malam di rumahnya nggak ada makanan, di rumahnya juga nggak ada lampu. Waktu itu masak pakai kayu bakar, juga nggak ada kayu bakar. Susahkah beliau? Tidak. Karena kondisi di mana secara zahir mestinya susah, bagaimana nggak usah. Nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Kemudian kalau kita ya mati lampu, kemudian air juga mati, bisa stres. Tapi ternyata yang secara zahir mestinya Syekh Fathul Musili itu mengalami stres, mengalami kesedihan, penderitaan, Allah anugerahkan dalam hatinya rasa nikmat yang luar biasa. Sehingga di saat berada di kondisi yang mestinya dia stres, itu hatinya merasa senang. Sama sekali nggak ada stres, nggak ada susah, nggak ada. Yang ada malah gembira, sampai akhirnya beliau bermunajat kepada Allah, Ilahi, duhai Tuhanku, apa yang menyebabkan engkau tempatkan aku di tempat para kekasihmu? Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan anugerah mengalami itu, itulah. Cuma semuanya sekali lagi lewat proses mujahadah, merangi nafsu. Nah, kita ini mohon maaf kalau mau jujur, merangi nafsunya masih sangat sebentar. Berpayah-payahnya ibadah, contoh istiqomah jamaah saja, 40 hari, 5 waktu. Kita nggak pernah mencoba maksa diri, bismillah,
istiqomah jamaah. Pokoknya ya kalau lagi baik, Masya Allah. Kalau lagi buruk, ya naudzubillah kita. Para kasihnya Allah ini lewat riyadhah berpayah-payah yang luar biasa, sehingga lewat kepayahannya demi memohon agar hatinya terus bersambung dengan Allah lewat ibadahnya, lewat zikirnya, Allah kasih anugerah itu tadi. Yang secara dohir mestinya sedih, susah, menderita, malah nikmat. Yang tadi 7 hari 7 malam mestinya secara logika lemes, malah sama sekali tidak. Sampai dalam munajatnya, andai engkau tambahkan umurku 3 hari lagi ya Rabb, aku akan sholat sunnah sampai ribuan rakaat. Alhamdulillah, kisah cerita seperti ini untuk memotivasi kita ya. Andai kita belum mampu sampai seperti beliau-beliau, ya minimal diawali dari keinginan yang kuat. Kita jaga istiqomah ibadah yang kita mampu. Tambah satu lagi ya. Mata awhashaka min khalqihi. Hikmah berikutnya, Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari nasihati kita, mata awhashaka min khalqihi. Ketika Allah telah membuat atau memberikan rasa dalam hatimu sudah jemu dengan makhluknya, pokoknya tiba-tiba kita merasa bosan kumpul dengan kawan-kawan, bosan kumpul dengan manusia yang biasanya hari-hari kita ajak ngopi, pengennya berduaan dengan Allah. Mata awhashaka min khalqi. Kok tiba-tiba hatimu merasa sudah mulai bosan kumpul banyak orang, sudah mulai menyimpulkan kok aku kumpul dengan banyak orang, manfaatnya sangat sedikit, yang banyak adalah bahayanya. Fa'lam, ketahuilah, saat kamu merasakan seperti itu, annahu yuridu ayyaftahalaka babal unsibih, Allah sedang berkehendak untuk menganugerahkan dalam hatimu rasa tenang, rasa senang, rasa gembira dengan Allah, bukan dengan lainnya. Kapan kita merasakan itu? Ya wallahu a'lam. Tapi ketika kita tiba-tiba pada satu titik mulai bosan, kumpul dengan manusia itu mulai dikurangi, pengennya berduaan dengan Allah, pokoknya sudah disimpulkan sedikit manfaatnya. Ya, sedikit manfaatnya. Tentunya bukan kumpul di majelis seperti ini, kumpul yang mungkin hanya ngopi dan seterusnya, itu sudah mulai bosan. Maka ketahuilah, kata beliau, Allah sedang berkeinginan meletakkan dalam hatimu rasa anis, rasa senang, rasa gembira. Kamu bisa ninggalkan makhluknya dan kamu fokus gembira berduaan dengan penciptamu, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua adalah anugerah Allah. Umumnya orang dapat anugerah ini sekali lagi harus ada kepayahan. Tapi kalau Allah ingin memberikan anugerah apapun kepada siapapun tanpa melalui kepayahan, ya bisa-bisa saja, itu hanya Allah. Tapi umumnya ya, orang yang sampai pada makom di mana hatinya sudah mulai ngurangi kumpul-kumpul, tapi bukan kok ngurangi kumpul-kumpul menyendiri di kamar main HP terus, bukan.
Ngurangi kumpul-kumpul, fokus memperbanyak ibadah kepada Allah. Ada semangat yang luar biasa dalam hatinya, kangen ibadah, rindu sholat malam, rindu zikir banyak, baca Quran dan seterusnya. Bersyukurlah jika kita merasakan hal seperti itu. Karena apa? Itu menunjukkan Allah ingin hatimu selalu gembira merasa berduaan dengannya. Amin Allahumma amin. Jadi riyadhah, mujahadah, perangi nafsu, istiqomah dalam melakukan amal kebaikan apapun, berharap Allah meridhoi dan juga menganugerahkan hal-hal yang dianugerahkan oleh Allah pada para kekasihnya. Amin amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, kita semua dengan segala kekurangan kita ini tergolong hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang dikehendaki oleh Allah, diberikan anugerah-anugerah batiniyah sebagaimana yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Amin amin Allahumma amin. Mata atlaqa lisanak. Nah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan istiqomah. Sekali lagi mohon maaf, ana urid, saya berkeinginan, anta turid, anda semua juga berkeinginan, tapi wallahu fa'alul lima yurid. Allah yang punya kehendak. Sekuat apapun rencana kita, keinginan kita, ketika tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya seperti malam hari ini. Harapannya jemaah maghrib di sini, qadarullah ada kemacetan. Lagi mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.